Ke-237, Bulan Madu Keroyokan. Setelah cukup lama dan melelahkan di perjalanan, akhirnya mobil Denny telah tiba di tempat yang dituju. Saat masuk ke dalam komplek itu, mereka check-in terlebih dahulu. Kemudian memarkirkan mobilnya di parkiran yang sudah disediakan. Setelah semua urusannya selesai, Denny mengeluarkan semua barang bawaannya dari mobil. Tiba-tiba ada mobil yang parkir di sebelah mobil mereka. Awalnya hanya biasa saja. Namun saat melihat yang turun dari mobil tersebut, membuatnya keheranan. Karena yang keluar dari mobil adalah Agil, Ihsan, Elvira, dan Yasmin. Pak Ustadz, baru sampai juga ya? Sapa Denny santai. Iya, Pak Denny. Kalian sudah lama sampai ya? Jawab Agil, yang juga mengeluarkan barang bawaan mereka di bagasi mobil. Sedangkan Ihsan sedangkan Riweh mengurus istri dan anak-anaknya. Ini kami juga baru tiba kok. Oh, kirain kalian udah dari tadi sampainya. Enggak, soalnya kami juga di jalannya santai. Ngomong-ngomong banyak banget bawaannya. Teds. Denny tercengang melihat Agil mengeluarkan 2 buah koper besar, serta ada beberapa bawaan lainnya, seperti bahan makanan, dan juga stroller para bayi. Lihat aja orangnya ada 1 RT gini. Jawab Agil sambil terkekeh. Iya juga ya. Denny juga ikutan terkekeh. Baru saja mereka ingin berjalan menuju villa. Tiba-tiba ada mobil yang datang lagi dan parkir di dekat mobil mereka. Kali ini yang keluar dari mobil itu adalah Hanan, Mila, Fathir, serta Adiba. Membuat Hania garuk-garuk kepala. Ini Bang Denny yang janjian. Apa cuma kebetulan? Batin Hania kebingungan. Hania Yasmin! Seru Mila antusias. Hania hanya tersenyum kaku pada yang lainnya. Setelah itu, mereka semua berjalan menuju sebuah villa yang paling besar di sana. Bang, kok komplek ini isinya villa semua? Sih? Tanya Yasmin, karena di sepanjang jalan yang mereka lewati isinya memang villa semua. Dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Iya, di sini tuh disebutnya memang komplek villa, karena isinya villa semua. Dan villa-villa di sini disewakan semua. Jawab Ihsan sesuai yang ia tahu. Di tengah-tengah villa yang banyak itu, juga ada 1 buah kolam renang yang cukup besar, serta ada beberapa orang yang berenang. Karena kolam itu memang disediakan untuk para pengunjung yang ingin berenang. Di belakang villa itu pun juga terdapat pantai yang sangat indah, serta di halaman dan sampingnya juga ditumbuhi oleh rerumputan hijau, namun nampak terawat. Karena dapat dilihat dari panjang rumputnya yang sama. Serta di pinggir pantainya juga ada beberapa pohon kelapa. Wah, pemandangannya bagus banget. Berasa lagi di Bali. Ucap Mila yang juga kegirangan. Benar banget. Sayang. Kamu suka gak sama tempat ini? Tanya Hanan. Suka banget, Bang. Setelah berjalan kurang lebih 2 menit, akhirnya mereka tiba di villa yang telah di-booking. Posisi villa itu memang agak sedikit jauh dari parkiran, sebab letaknya di paling ujung. Hania hanya diam, sambil menatap heran. Sebab mereka semua berjalan menuju villa yang sama. Ini maksudnya gimana ya? Apa ceritanya bulan madunya keroyokan? Karena semuanya tidur di satu villa yang sama. Tapi bagus juga sih. Kalau ram-rama seperti ini, ada kemungkinan Bang Denny batal meng-unboxing aku. Batin Hania sedikit lega. Hanya saja ia merasa heran. Kenapa bisa Denny bulan madu malah membawa pasukan sebanyak ini? Yang ia tahu, di mana-mana orang jika bulan madu, perginya hanya berdua saja, agar tidak ada yang mengganggu. Ceklek. Pintunya telah dibuka oleh Denny. Mereka semua pun langsung melangkah masuk bergantian. Orang-orang itu langsung memindai ke sekeliling villa itu. Mereka semua takjub melihat villa yang sangat mewah. Villa itu sangat besar. Terdapat 5 kamar tidur. Ada 3 di bawah, dan 2 di atas. Ada ruang tamu yang nyaman dan besar, serta ada ruang keluarga, dan dapur basah, serta dapur kering, yang sudah lengkap dengan peralatan masak.
Di sana juga sudah tersedia kulkas untuk menaruh makanan. Peralatan makannya juga sangat lengkap. Wah, ini sih villanya mewah banget. Bang, gak seperti villa yang kemarin kita nginap yang cuma ada kasur doang. Ucap Yasmin dengan senyuman lebar. Ia yang tadi tidak terlalu antusias untuk staycation, sekarang malah jadi paling heboh sendiri. Iya sayang, makanya kita kesininya ramah-ramah. Karena kamarnya juga ada banyak. Sahut Ihsan. Ia juga ikut senang melihat Yasmin sebahagia ini. Oke, sekarang kita boleh menuju kamar masing-masing ya. Untuk meluruskan pinggang lebih dulu, sebelum seru-seruan. Ucap Denny, karena ia sudah tidak sabar ingin melihat kamar mereka. Ya sudah, sekarang kita bubar dulu. Ucap Agil. Mereka pun menuju kamar masing-masing. Hanan dan Mila, Agil dan Elvira, Ihsan dan Yasmin. Mereka tidur di kamar bawah. Sebab Mila sedang hamil, sedangkan Yasmin dan Elvira juga memiliki bayi, jadi terlalu susah jika harus turun naik tangga. Sedangkan Denny dan Hania, Fathir dan Adiba, mereka tidur di lantai atas, sebab Denny tidak memiliki bayi, sedangkan Fathir memiliki anak kecil. Namun anaknya sudah terbiasa diajak turun naik tangga. Mereka semua berjalan menuju kamar masing-masing, khusus untuk kamar Ihsan dan Yasmin. Mereka memilih kamar yang paling besar, dan ada double bed, karena tidur dengan 4 orang. Denny juga segera menarik Hania menuju kamar atas. Ceklek. Pintunya telah dibuka. Hania mulai canggung kembali. Padahal tadi ia sudah mulai tenang. Tetapi ternyata Denny tidak sekonyol yang ia pikir. Karena kenyataannya villa ini sangat besar, dan jarak antara kamar mereka dan kamar Fathir cukup jauh. Jadi tidak akan mengganggu aktivitas satu sama lain. Hania berjalan dengan langkah ragu-ragu memasuki kamarnya. Aduh, kalau begini aku bakalan jadi di unboxing dong. Mana kamarnya mewah banget seperti di hotel. Jangan sampai aku jadi makanannya Bang Denny. Batin Hania bergidik ngeri. Padahal baru saja beberapa langkah menginjakan kaki di sana. Tapi otaknya sudah mulai traveling. Saat Hania terdiam mematung, Denny langsung menggendong tubuh istrinya itu. Kemudian meletakkannya di kasur. Hania sempat memekik dan memukul pundak Denny karena kaget. Laki-laki itu justru tertawa, karena tahu pikiran istrinya sedang traveling. Abang, kita agak melakukan itu sekarang, kan? Tanya Hania sambil mundur perlahan. Namun hanya mundur beberapa kali saja. Punggungnya telah menabrak dipan. Nafasnya pun semakin memburu ketika melihat Denny yang diam saja menatapnya. Bang, kamu mau apa? Tanya Hania lagi. Sret. Denny melepaskan jaket yang dikenakannya. Lalu ia juga melepaskan kaosnya. Karena terasa panas habis dari luar. Hania memejamkan mata, ia sangat ketakutan melihat tatapan Denny, yang sudah seperti singa lapar ingin menghabisi mangsanya. Padahal tadi sudah senang, karena mengira akan banyak gangguan gara-gara bulan madunya keroyokan. Ternyata baru sampai saja sudah ingin dieksekusi oleh Denny. Karena Hania memejamkan mata, Denny malah dengan santainya menyalakan AC, siap-siap dulu, biar gak keringatan, batinnya sambil senyum-senyum. Hania yang merasakan udara di kamar ini mulai sejuk, langsung membuka matanya. Namun baru saja matanya terbuka dengan sempurna. Jantungnya dibuat hampir melompat lagi. Karena wajah Denny berada tepat di hadapan wajahnya. Bahkan hidung Denny yang mancung itu, sudah menyentuh hidungnya. Cuk! Tanpa aba-aba, Denny langsung menyambar benda merah yang sudah lama menggodanya itu. Hania gelagapan dan berusaha mendorong dada Denny. Karena ia kesulitan bernafas. Bang, apakah kita harus melakukan semua ini di siang bolong? Gak nunggu matahari tenggelam dulu? Malu diintip oleh matahari. Ucap Hania dengan nafas tersenggal. Mungkin karena terlalu gugup membuatnya sedikit melantur seperti ini. Denny mengangguk, sambil terkekeh. Ya, tapi ini baru DP-nya. Pelunasannya akan kita lakukan setelah matahari tenggelam. Biar gak diintip lagi oleh matahari. Balasnya sambil menaik turunkan alis. Plak.
Hania memukul pelan pundak Denny. Kalau gitu nanti malam aja. Jangan sekarang. Jantungku belum siap-siap. Hahaha. Denny malah tergelak. Oke, kalau jantungnya sudah siap, jangan lupa kabari aku ya. Soalnya aku sudah siap 100% buat menghabiskan makanan halal yang selama ini tertutup oleh tudung saji. Oh, iya. Nanti biar gak jantungan, tudung sajinya diganti aja pakai plastik wrap, ya? Ledeknya membuat Hania mencebik. Hania kesal, bisa-bisanya Denny bercanda seperti ini. Sedangkan ia dag-dig-dog setengah mati. Tapi Denny berbicara seperti itu juga ada maksud terselubung, namun Hania tidak mengerti. Ia mengira itu hanya candaan belaka. Padahal nanti malam akan dikerjai lagi oleh Denny yang super usil itu. Ke-238, mengunboxing pacar halal 18 tambah. Setelah hampir 1 jam beristirahat, para istri mulai keluar dari kamar. Mereka ingin memasak untuk makan siang. Siang ini kita masak seafood saus padang, ya? Ucap Adiba pada semuanya. Emangnya ada seafoodnya, Mbak? Tanya Yasmin. Karena ia tidak ada membawa itu semua. Tadi ia hanya membawa bahan-bahan untuk barbecue saja. Ada dong. Ini aku banyak bawa dari rumah. Adiba juga sangat suka memasak, sehingga ia sudah menyiapkan itu semua. Untuk perbumbuannya ada juga gak? Adiba langsung mengeluarkan semuanya. Nih, semuanya sudah aku siapin kok, Yasmin. Wah, ini seafoodnya juga sudah bersih ya, Mbak? Kalau gitu kita langsung masak aja. Para laki-laki pasti sudah pada lapar. Setelahnya mereka langsung berbagi tugas masing-masing. Karena semuanya suka memasak, jadi tanpa diberitahu lagi sudah mengerti apa yang harus dikerjakan. Ada yang membantu menyiapkan peralatannya, ada juga yang memasak nasi, dan yang lainnya. Hania merasa lebih santai karena ada temannya. Jika ia hanya berduaan saja dengan Denny mungkin ia akan canggung seperti biasa. Apalagi Denny sangat usil padanya jika saat berduaan. Ia merasa sedikit terselamatkan, karena rame-rame. Di saat para istri sibuk memasak, para suami sibuk dengan anak-anak mereka. Denny yang belum memiliki anak itu membantu Ihsan mengurus kedua anaknya. Meskipun ia sempat sakit hati karena ditinggal nikah oleh Yasmin. Namun sekarang laki-laki itu sudah benar-benar move on. Ia tidak lagi melirik ke belakang sedikit pun. Sehingga hubungan mereka semua bisa sebaik ini. Meskipun sempat memiliki cerita yang menyakitkan di masa lalu. Ustadz, pasti sekarang hidupnya bahagia banget ya. Sudah punya anak-anak yang lucu-lucu seperti mereka. Ucap Denny sambil menggendong Aska. Saat ini dua bayi itu badannya sudah gemuk, wajahnya pun sangat menggemaskan. Bahkan pipi mereka seperti bakpao. Membuat siapa saja yang melihatnya pasti ingin mencubit dan menciumnya. Tentunya saya sangat bahagia sekali, Pak. Dititipkan anak-anak seperti mereka. Jawab Ihsan sambil tersenyum lebar. Masya Allah, doakan saya juga ya. Semoga segera dikasih anak-anak yang lucu-lucu seperti mereka. Amin. Plak. Fathir yang tadi hanya menyimak pembicaraan mereka, langsung memukul pundak Denny. Doa tanpa usaha itu sia-sia. Den, usaha tanpa doa itu sombong. Benarkan Ustadz Ihsan? Ucap Fathir ikutan nimbrung. Seketika Denny langsung salah tingkah, karena mendapat sindiran keras dari Fathir. Iya, Pak Fathir, benar banget. Doa juga harus dibarengi dengan usaha. Sebab jika hanya berdoa saja, tetapi usahanya tidak ada, maka semuanya juga akan sia-sia. Sahut Ihsan. Tuh, dengerin Den. Jangan cuma minta didoain aja. Tapi bibitnya aja belum ditanam. Mau numbuh bibit dari mana coba? Ya kali gak ditanami numbuh bibit. Yang ada nanti Pak Denny pusing mikirin itu bibitnya siapa? Kini Agil yang angkat suara. Mulutnya selalu gatal jika mendengar obrolan seperti ini. Sedangkan Hanan diam saja. Sebab ia tahu jika Denny dan Hania belum melakukan semua itu, pasti masalahnya ada pada sang adik. Makanya, Den,
Buruan ditanamin ladangnya. Timpal Fathir lagi. Iya, Pak. Sahut Denny malu-malu. Jika berduaan dengan Hania, Denny sangat usil. Namun ketika berkumpul dengan Fathir, ditambah Agil seperti ini, giliran ia yang dibuat mati kutu. Semangat Denny. Aku berada di pihakmu. Perjuangankan hakmu dengan cara yang baik. Ucap Hanan setelah lama diam. Denny malah menatap ke arah yang lainnya. Ia dibuat heran dengan ekspresi santai mereka. Kok, kalian biasa aja ekspresinya? Setelah tahu saya yang sudah lama menikah tapi belum dapat hak? Tanyanya. Terus kami harus bilang wow, gitu? Sahut Agil sambil terkekeh. Ya, harusnya kalian syak. Atau gak percaya kek? Gitu? Hahaha. Semua laki-laki itu tergelak. Kami sudah lebih dulu melalui semuanya. Jadi gak kaget lagi. Beritahu Fathir dengan santainya. Denny malah ternganga. Dan matanya membulat sempurna. Emangnya kalian semua dulunya bernasib sama seperti aku? Iya. Sahut mereka kompak. Kok bisa? Tanya Denny masih tidak percaya. Ya bisalah. Namanya juga menikah dulu lalu jatuh cinta. Mana ada perempuan yang mau melakukan semua itu tanpa cinta? Jelas Ihsan. Jadi Pak Ustadz dulu sama Yasmin benar-benar menikah tanpa cinta. Iya, kan waktu itu Yasmin sendiri yang menjelaskan pada Pak Denny bahwa dia baru mengenal saya dan tidak mencintai saya. Ucap Ihsan yang memutar kembali kenangan masa lalu mereka. Iya sih, tapi ngomong-ngomong di malam keberapa baru dapat haknya? Denny jadi kepo. Mumpung pembahasannya sudah ke arah sana, dan mereka semua sudah menikah. Jeti menurutnya sah saja berbagi pengalaman seperti ini. Ihsan nyengir sangat lebar. Di malam ke-60? Jawabnya. Wah! Tidak hanya Denny yang kaget. Hanan dan Fathir pun juga ikut kaget. Sebab Hanan mengira Yasmin dan Ustadz Ihsan menikah karena cinta. Karena di saat ia mengenal mereka dulu, hubungan dua orang itu sudah mulai membaik. Hebat juga ya, Pak Ustadz, bisa puasa selama itu. Denny menepuk-nepuk bahu Ihsan. Pak Denny kan juga sama, sudah hampir 2 bulan. Balas Ihsan sambil terkekeh. Iya juga ya. Denny hanya bisa gigit jari. Ia sendiri tidak menyangka bisa bertahan hingga selama ini tanpa nafkah batin. Kalian masih kalah jauh sama saya. Seru Fathir tiba-tiba. Semuanya langsung menoleh. Emangnya ada yang sanggup berpuasa lebih dari 2 bulan? Tanya Agil. Saya 2 tahun. Ah, jangan bohong Pak Fathir. Masa ia bisa tahan sampai selama itu? Yang ada kepala bukan cuma pening aja, tapi meledak. Saya gak bohong. Coba saya tanya Mbak Adiba dulu. Denny langsung berdiri, ingin menyusul para istri di dapur. Dengan secepat kilat Fathir menahan tangan Denny. Ia jadi gelagapan sendiri. Takut Adiba marah dan salah faham. Bisa-bisa liburannya akan kacau. Dan tidak akan dapat jatah. Den. Bukan sama Adiba, tapi sama mantan istri pertamaku. Jelasnya agar tidak ada yang salah faham. Oh, jadi Pak Fathir, nikahnya 2 kali. Iya. Kirain, orang sebaik Mbak Adiba tega seperti itu. Ya enggak dong. Kalau sama Adiba mah, langsung dikasih jatah tanpa harus mengeluarkan rayuan maut. Soalnya dia sudah jatuh cinta sebelum saya nikahi. Kok sebut-sebut namaku? Ada apaan, Mas? Tanya Adiba yang tiba-tiba muncul. Enggak sayang, gak apa-apa. Sahut Fathir gelagapan. Walaupun ia suka menggoda orang lain. Namun ternyata laki-laki itu sangat takut pada istrinya. Nyalinya langsung ciut jika melihat tatapan mata Adiba. Mungkin Fathir takut tidak dikasih jatah. Kirain, ceritain aku yang enggak.
Mana mungkin. Sayang, kamu itu istri yang sempurna. Gak ada kejelekannya sama sekali. Oh, iya. Kalian sudah selesai masaknya? Fathir berusaha mengalihkan pembicaraan. Udah, sekarang sudah mau azan zuhur. Kita siap-siap sholat berjamaah dulu yuk. Nanti habis sholat baru makan siang sama-sama. Ayo. Sahut Fathir cepat. Mereka yang tadi duduk di halaman villa, langsung masuk ke dalam semua, untuk mengambil wudhu. Untuk sholat zuhur kali ini, mereka semua sholat berjamaah di dalam villa. Karena ruang tengah villa ini sangat luas, dan masjid juga cukup jauh dari sana. Setelah sholat mereka langsung makan bersama. Tapi makannya di halaman villa ini, tadi mereka menggelar karpet di atas rumputan yang hijau di halaman itu. Kebetulan di sini juga ada beberapa pepohonan yang rindang. Jadi makan siang kali ini ala-ala camping agar lebih seru. Semuanya makan dengan lahap. Selain rasa masakannya yang enak, mereka juga pada kelaparan karena tadi pagi sarapannya pagi-pagi sekali. Tidak berselang lama, acara makan siang itu pun telah selesai. Mereka lanjut berjalan-jalan di tepi pantai, karena cuacanya tiba-tiba mendung. Jadi bisa berjalan-jalan tanpa harus merasakan teriknya matahari. Para anak-anak yang masih kecil itu pun diajak bermain di tepi pantai. Mereka sudah dikenalkan dengan alam sejak dini. Anak-anak itu juga terlihat sangat antusias, tidak kalah antusias dari para orang tua. Di malam harinya, mereka kembali barbekyuan di halaman villa itu. Meskipun cuaca di pinggir pantai ini sangat dingin, namun mereka tetap seru-seruan, sebab jarang-jarang bisa berlibur bareng seperti ini. Para istri terlihat sangat bahagia, karena sudah sangat lama tidak pernah liburan. Apalagi Elvira, ia sangat jarang liburan karena Agil tidak pernah berinisiatif mengajaknya berlibur. Untuk liburan kali ini pun, karena diajak oleh Ihsan, sehingga ia tertarik untuk membawa istri dan anaknya liburan. Hari sudah semakin malam. Mereka pun telah selesai seru-seruan dan makan malamnya. Kini para istri diminta untuk beristirahat lebih dulu di kamar. Sedangkan para suami yang jarang punya waktu untuk berkumpul itu, memutuskan untuk bersantai sambil mengobrol di balkon lantai atas. Mereka duduk di sana, sambil menikmati kopi yang mereka buat sendiri. Ada banyak sekali yang mereka bicarakan. Mungkin karena ada yang profesinya berbeda seperti Denny dan Fathir, yang bukan seorang ustadz. Mereka saling bertukar pikiran, dan bertanya-tanya tentang bisnis serta tentang pondok juga. Cukup lama mereka mengobrol. Tidak terasa jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Denny mulai resah. Ia takut ditinggal tidur lebih dulu oleh Hania. Bisa-bisa akan gagal unboxing lagi. Ingin bubar lebih dulu. Ia juga tidak enak dengan orang-orang itu. Aduh, gimana ini? Jam sudah hampir tengah malam. Gimana kalau Hania sudah tidur? Bisa gagal rencana yang sudah aku susun tadi. Apa aku pamit duluan aja ya? Tapi takut dikira kebelet lagi. Tapi memang kebelet sih, kalau gagal lagi bisa meledak benaran di kepala. Batinnya serba salah sendiri. Sedari tadi Fathir memperhatikan Denny, yang terlihat gelisah. Ia tahu apa tujuan Denny kesini. Jadi ia sudah dapat menebak apa yang dirasakan oleh laki-laki itu saat ini. Hei, Den. Gelisah banget. Kalau pingin duluan ke kamar, duluan aja. Gak apa-apa kok. Kami sangat paham dengan perasaanmu. Ucap Fathir, sambil menepuk-nepuk bahu Denny. Wajah Denny sudah memerah karena malu. Orang-orang tahu apa yang ingin dilakukannya setelah ini. Emangnya gak apa-apa nih? Saya tinggal duluan? Tanya Denny malu-malu. Ya gak apa-apa dong. Santai aja, Den. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya ke kamar. Baru saja Denny ingin beranjak. Bahunya sudah ditahan oleh Fathir. Den, sebentar. Ini malam pertama kan? Ngomong-ngomong kamu sudah mempelajari gayanya gak? Biar gak kelihatan malu-maluin banget di depan istri. Kalau gayanya cuma gaya bayi sama, ketahuan banget masih amatiran. Entahlah, apa maksud Fathir. Yang jelas ini antara memberi saran yang baik, atau meledek beda tipis. Emang ada gaya apa aja, Pak? Tanya Denny dengan polosnya.
Meskipun ia merasa malu, tapi ia juga ingin terlihat pro ketika bersama Hania nanti, agar malam ini selalu terkenang hingga mereka tua nanti. Para ustadz pada mengulum senyum, sebab mereka juga sudah sangat pro untuk masalah itu. Terutama Ihsan, karena Yasmin memang sangat ganas dan barbar ketika diranjang. Ada banyak, Den. Pokoknya kamu sebagai laki-laki wajib tahu. Biar bisa ganti-ganti gaya. Gaya apa aja sih, Pak? Saya belum berpengalaman, jadi gak paham sama sekali. Ada gaya cicak di dinding, gaya ular kobra, gaya anaconda, gaya kanguru, gaya Superman, gaya helikopter, gaya undur-undur, gaya kura-kura, gaya kuda liar, gaya mandi kucing, gaya 21, gaya 71, gaya 17. Pokoknya banyak deh. Jelas Fathir, entah ini beneran, atau hanya karangannya saja. Denny justru garuk-garuk kepala. Kayaknya kalau saya mempelajari semua itu lebih dulu, sampai lebaran monyet baru bisa unboxing. Pak. Sahutnya sambil nyengir. Kalau kamu belum bisa semua gaya itu, setidaknya gaya helikopter sama gaya 21 yang lagi viral sekarang aja, kamu hafalin. Ihsan, Hanan, dan Agil memegangi perut. Rasanya perut mereka kram, gara-gara terlalu lama menahan tawa. Mereka kenal seperti apa Fathir. Orangnya memang suka usil dan suka mengerjai orang. San, emangnya beneran ada gaya kayak gitu? Misik Agil menyikut perut Ihsan. Entahlah, Mas. Aku gak pernah main sosmed. Jadi aku gak tahu yang lagi viral. Sahut Ihsan apa adanya. Tanya Yasmin aja. Biasanya anak itu tahu aja apa yang lagi viral. Nanti kalau sudah tahu, jangan lupa kasih tahu aku. Biar aku bisa praktik juga. Gak mau aku, Mas. Lagian jadi orang yang normal-normal aja. Udah tua gini, takut kena saraf kejepit. Hahaha. Tawa Agil langsung pecah. Emangnya ada gara-gara gonta-ganti gaya kena saraf kejepit? Tanya Agil. Ihsan hanya mengangkat kedua bahunya sambil tertawa. Karena fokus Fathir teralihkan gara-gara ocehan Agil dan Ihsan. Denny buru-buru pergi dari sana tanpa permisi lagi. Akhirnya bisa kabur juga. Gumam Denny menghembuskan nafas lega saat memasuki kamarnya. Abang, kok udah ke kamar aja? Emangnya udah ngobrol-ngobrolnya? Tanya Hania. Saat ini gadis itu belum tidur, karena menunggu suaminya masuk ke kamar. Ia menunggu Denny bukan karena menginginkan semua itu. Hanya saja ia tidak bisa tidur jika tidak ada Denny di sampingnya. Syukurlah kamu belum tidur sayang. Bukannya menjawab Denny malah merasa lega, karena Hania masih terjaga. Iya, aku belum bisa tidur kalau gak ada abang. Denny malah menyeringai. Kemudian mendekat dan menggendong tubuh istrinya yang sedang rebahan di kasur itu. Bang, aku mau dibawa kemana? Tanya Hania panik. Ke kamar mandi. Ngapain? Denny menurunkan istrinya di kamar mandi. Kita ambil wudhu dulu, sayang. Sahutnya dengan wajah serius. Hania hanya menurut. Ia mengambil wudhu seperti biasa. Setelah keluar dari kamar mandi, Hania dibuat bingung. Karena Denny yang tadi selesai berwudu lebih dulu itu, telah berganti pakaian dan menggelar 2 sajadah. Ayo kita sholat sunnah 2 rakaat. Ucap Denny, suara laki-laki itu terdengar berat. Apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Ayo Hania, kuat Hania. Kamu pasti bisa melewati malam ini, tanpa serangan jantung. Batinnya menguatkan diri sendiri. Mereka pun menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Setelahnya Denny berdoa sangat khusyuk. Ia meminta diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan beberapa doa lainnya. Semua rangkaian sholatnya telah selesai. Denny berbalik menghadap sang istri, seraya mengulurkan tangannya. Tanpa diminta Hania langsung mencium tangan suaminya itu dengan taksim. Lalu Denny buru-buru melepaskan mukena istrinya. Hania hanya bisa melongo saat Denny memintanya untuk berdiri, lalu laki-laki itu melepaskan bawahan mukenanya.
Kemudian ia menyerahkan satu buah paper bag, yang entah kapan ada di ranjang. Padahal saat Hanya sendiri tadi, ia tidak melihat ada paper bag di kamar ini. Nih, kamu ganti baju sekarang. Tapi, ini mukenanya belum aku lipat. Bang, udah, aku yang beresin. Denny mendorong pelan punggung Hania, agar mau berjalan ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Hania memeriksa isi paper bag itu. Matanya hampir melompat saat melihat kain transparan yang sangat pendek, dengan belahan dada yang sampai ke perut. Buset dah, ini si abang nyuruh aku ngapain? Sih, masa harus pakai baju kayak begini? Gerutu Hania kesal. Ayo sayang, bajunya dipakai sekarang. Itu baju mahal tau. Awas kalau gak mau ganti. Entar langsung aku unboxing secara ugal-ugalan. Loh. Teriak Denny dari luar. Sebenarnya Hania tidak sudi memakai baju itu. Namun ia tahu menyenangkan hati suami pahalanya sangat besar. Membuatnya terpaksa mengenakan baju tersebut. Walaupun ia jadi malu untuk menemui Denny. Sayang buruan. Hania berusaha mengatur nafasnya lebih dulu, baru membuka pintu. Padahal ia ingin mengurung diri saja di kamar mandi. Tapi Denny terus menggedor pintunya. Ceklek. Pintu kamar mandi dibuka dengan perlahan. Masya Allah, bidadari ini kapan jatuh dari kayangan? Gumam Denny terpesona. Jantungnya pun berdetak tidak karuan. Tapi meskipun grogi, rasa itu kalah dengan dorongan cacing Alaska yang sudah menggeliat. Ia tidak ingin berlama-lama terpaku di tempat yang sama. Denny menghampiri Hania yang cemberut di pintu kamar mandi, lalu menggendongnya ke kasur. Wajah gadis itu terlihat ditekuk dan pucat, karena ia sangat malu berpakaian seperti ini di hadapan laki-laki. Ia berusaha melakukan semua ini, demi menebus semua kesalahannya selama ini pada sang suami. Sayang, kamu kok pucat banget, sih? Kenapa? Habis lihat Mbak Kunti ya? Di kamar mandi? Tanya Denny bercanda. Bukan. Tapi aku takut ditusuk sama pakunya abang. Denny malah ikutan mencebik. Enak aja dibilang paku. Ini bukan paku. Paku mah kecil banget. Sunggutnya tidak terima. Lah, terus apa? Tanya Hania dengan polosnya. Pasak bumi. Jawab Denny penuh penekanan. Hania langsung membekap mulutnya dengan tangan. Ia sangat syak, jika benaran pasak bumi. Mungkin ia memilih untuk pingsan saja saat ini. Sayang, tolong jangan pingsan, ya? Kamu harus kuat menghadapi kenyataan ini. Pasak bumiku sudah siap. Bukannya menenangkan Denny, justru semakin memaksa. Nafas Hania sudah tidak beraturan. Ia seperti orang yang terkena asma. Denny segera mengambilkan satu gelas air putih, dan memberikannya pada Hania. Sepertinya Hania syak berat. Mendengar akan ditusuk oleh paku saja, ia sudah takut setengah mati. Apalagi jika ditusuk dengan pasak bumi. Belum lagi dengan perkara darah hijau, yang membuatnya semakin ketakutan. Air yang diberikan Denny tadi, langsung ditenggak habis oleh Hania. Sebab tenggorokannya berasa seperti di padang pasir. Saat Hania sudah mulai tenang, Denny langsung melancarkan aksinya. Ia tidak peduli lagi dengan wajah pucat Hania. Kali ini ia tidak bisa bertoleransi lagi. Sebab jika tidak diusahakan sekarang, maka sampai kapanpun tidak akan ada malam pertama. Karena istrinya itu terlalu kaku dan penakut. Mungkin saat ini, Hania sudah berada di titik pasrah, sehingga ia tidak melakukan perlawanan, saat Denny dengan liar menikmati anggota tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Denny merasa pemanasannya sudah cukup. Semua pakaian Hania juga sudah terlepas. Kini giliran ia yang melepaskan pakaiannya sendiri. Sedari tadi Hania hanya memejamkan mata. Han, buka matanya. Pinta Denny. Sesudah ya, Bang? Tanya Hania terbata. Sudah. Hania langsung membuka matanya. Namun jantungnya terasa keluar dari dada. Gara-gara melihat pasak bumi yang menyapa.
Pekiknya sangat nyaring. Terdengar hingga ke balkon villa di mana tempat orang-orang tadi bersantai. Denny panik. Ia langsung membekap mulut Hania. Jangan teriak. Nanti ada yang dengar. Akhirnya Hania diam dan berusaha mengatur nafasnya. Aku takut, Bang. Lirihnya, tapi sambil melirik ke arah benda tersebut. Denny malah meraih tangan sang istri dan meletakkannya di sana. Nih, gak gigit kok. Aman pokoknya. Dia sangat ramah dan lemah lembut. Tidak akan menyakiti bidadari secantik kamu. Karena disebut bidadari oleh suaminya. Hania langsung salting dan sedikit meleleh. Membuat Denny langsung melancarkan aksinya. Hania sudah pasrah. Karena ingin kabur juga sudah tidak bisa. Meskipun gerasak gerusuk, namun Denny dapat mengontrol diri saat menyatukan tubuh mereka. Ia melakukannya dengan sangat pelan. Sehingga Hania tidak merasakan sakit berlebihan. Bang! Pekik Hania, sambil mengeratkan pelukannya, saat tubuh mereka benar-benar telah menyatu. Jika biasanya perempuan yang akan menangis karena sakit. Namun ini kebalikannya, Hania sama sekali tidak menangis, tapi Denny malah menangis terseduh-seduh. Hania dibuat panik, karena Denny menangis seperti anak kecil. Bang! Kok nangis? Pasak buminya patah? Iya. Tanya Hania dengan suara cukup nyaring. Hahaha. Denny menangis sambil tertawa. Tapi tawa itu tidak hanya dari satu orang. Melainkan dari beberapa orang. Untungnya pengantin baru itu tidak ngeh. Karena tawa di luar tadi hanya sebentar dan langsung menghilang dari sana. Gawat nih, Mas Fathir. Jangan-jangan gara-gara pakai gaya helikopter. Pasak buminya sampai patah. Ucap Agil sambil menuruni tangga. Mereka tidak bermaksud menguping. Tadi mereka mendekat ke kamar itu. Karena mendengar teriakan Hania yang sangat nyaring tadi. Mereka takut terjadi apa-apa pada dua orang itu. Sehingga mendekati kamarnya perlahan. Tapi yang didengar malah tangisan Denny. Disertai pertanyaan konyol Hania. Membuat mereka tidak mampu menahan tawanya. Untungnya saat tertawa mereka langsung berlari menuju tangga. Karena takut tawa mereka didengar oleh Denny dan Hania. Ya kali jeli tak bertulang bisa patah. Sahut Fathir masih tertawa. Bahkan bukan hanya dua orang itu saja yang tertawa. Ihsan dan Hanan pun juga tertawa sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Telingaku telah ternodai. Gumam Ihsan. Semoga aja gak dosa ya. Soalnya kita gak bermaksud menguping. Sahut Hanan. Kalaupun ini menjadi dosa, Mas Fathir lah yang akan menanggungnya sendiri. Karena tadi Mas Fathir juga yang memaksa kita untuk menolong mereka. Timpal Agil. Enak aja. Dosa ditanggung rama-rama. Kan, yang dengar bukan cuma aku aja, tapi kalian juga. Tapi ini tersangka utamanya Mas Fathir. Mereka merasa konyol sekaligus merasa kesal pada Fathir. Denny yang sudah mulai bisa menetralkan perasaannya. Mengatur nafas lalu menjawab pertanyaan istrinya tadi. Gak ada yang patah sayang. Abang cuma terharu dan bahagia aja. Bisa melakukan semua ini bersama kamu. Sebab dari awal aku sangat pesimis dan tidak yakin bisa menjadi suamimu seutuhnya. Tadi saking terharunya Denny sampai tidak mampu mengontrol diri. Sebab rasa cintanya pada sang istri memang sangat besar. Dan ia juga telah lama memperjuangkan cinta itu, sampai terbalaskan seperti sekarang ini. Malam ini mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri, diikat oleh cinta yang abadi dan utuh dalam kebahagiaan yang tak terhingga. Rasanya tidak sia-sia keringat dan air mata yang tumpah selama ini, karena pada akhirnya perjalanan panjang Denny benar-benar telah sampai pada tujuannya.